Halo, bertemu lagi dengan aku Mona Lisa Sitorus di channel aku Zona Edukasi. Kali ini kita akan membahas mengenai laporan kas keluar dan kas masuk. Langsung saja ya kita ke pembahasan. Di sini laporan kas masuk dan kas keluar. Misalkan aja kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan. Sudah, nanti kita edit ya. Kemudian kita kasih tanggal, kemudian deskripsinya apa, kemudian apalagi dana masuk atau uang masuk lah ya, uang masuk, uang keluar, kemudian yang terakhir saldo akhir. Udah nih pengaturannya nih, kita sesuaikan dulu ya kira-kira untuk ukuran tabelnya. Oke, ditarik blok dia sampai ke saldo akhir, kemudian pilih yang merge and center. Oke, pilih yang tengah. Udah, kita kasih warna aja ya untuk judulnya, misalkan warnanya ini. Untuk tanggal misalkan kita tarik garis dari sini sampai 15 lah ya, atau 14 aja, 15 aja. Kasih tabel ya, pilih yang bagian ini ya guys. Kemudian tanggalnya kita warnain dulu agar dapat perbedaannya. Ini kita kasih warna putih. Dah, bentar kita ganti dulu ya warnanya, dia kurang abu-abu. Oke, untuk tanggal kita atur dulu teman-teman, jangan langsung ketik tanggal manual gitu. Cara ngaturnya itu cek di sini di home, di bagian general format conversion, dan ini di bawahnya ada logo uang. Pilih yang more counting formats, kemudian number. Di bagian numbernya pilih date, pilih bebas ya format yang teman-teman mau. Kalau aku yang ini, kemudian ini Indonesian. Kalau mau pilih yang English juga bebas, tergantung kebutuhan teman-teman ya. Oke, misalkan aja tanggal 21, enter aja langsung 21 Januari ya 2025. Udah, kita tarik sampai ke bawah sampai tanggal 30 aja ya. Oke, sampai tanggal 30. Untuk deskripsinya kita misalkan aja saldo bulan lalu. Sebentar. Saldo bulan lalu itu uang masuk jatuhnya ya, atau dana masuk. Kalau saldo bulan lalu kira-kira misalkan dia 800.000 ya. Sini kan formatnya nggak ada tanda titik atau komanya ya, jadi kita atur dulu, tapi kita blok dulu, ini hapus, kita blok semua yang membutuhkan angka, kita blok lagi, kita blok saja. Oke, ini general masih ya teman-teman. Kita pilih currency, kemudian pilih yang logo uangnya, more counting format, kemudian pilih yang ini decimal place-nya, pastikan dia kosong ya. Kemudian pilih yang numbernya juga, pastikan kosong juga. Ini dicentang ya, use 1000 separator ini dicentang. Oke, kita coba 800.000. Nah, langsung ya, langsung otomatis dia. Uang masuknya 800.000. Jadi saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya rumusnya uang masuk ditambah uang masuk dikurang uang keluar sama dengan enter ya, 800.000.
Itu saldo bulan lalu. Untuk pembayaran air, kemudian bayar air ya, misalkan aja ada pembayaran air di perkampungan itu, di kelurahan itu, pembayaran air jatuhnya uang keluar ya, kita bayarkan, artinya dana kita keluarkan 800.000, uang keluarnya misalkan untuk bayar air itu 150.000. Jadi untuk saldo akhirnya sama dengan saldo akhir ditambah dana masuk, sebentar, ditambah dana masuk dikurang dana keluar, enter, 650.000. Kemudian apalagi ya teman-teman, uang masuk lagi lah ya, kas minggu pertama. Kas minggu pertama itu kira-kira ada uang masuk lagi 450.000 di minggu pertama tuh. Saldo akhirnya sama dengan saldo akhir ditambah uang masuk dikurang uang keluar, enter. Seperti itu ya seterusnya ya teman-teman ya. Kemudian apalagi ya, gaji satpam ya. Gaji satpam misalkan ada 100.000. Gaji satpam dikit banget ya, gaji satpam 100.000, 500.000 lah ya. Gaji satpam 500.000, saldo akhirnya berapa? Sama dengan saldo akhir ditambah uang masuk dikurang uang keluar, enter, 600.000. Kemudian rapat, kan di kelurahan tuh biasanya ada rapat-rapat tuh, rapat koordinasi misalkan ya, koordinasi itu jatuhnya uang keluar lagi. Kira-kira yang dibutuhkan itu untuk rapat koordinasi 200.000, cukup lah ya 200.000. Sama dengan saldo akhirnya, saldo akhir ditambah uang masuk dikurang uang keluar, sebentar, enter, 400.000 lagi. Kemudian kas minggu kedua, kas lagi ada dana masuk lagi nih teman-teman. Kas minggu kedua itu dana masuknya misalkan 725.000. Jadi saldo akhirnya sama dengan saldo akhir ditambah dana masuk dikurang dan dikurang uang keluar, enter. Setelah kas minggu kedua kira-kira ada iuran lagi, misalkan aja iuran sampah ya. Iuran sampah ini jadi jatuhnya uang keluar ya. Setiap uang yang kita keluarkan itu namanya uang keluar, gampang banget. Oke, lanjut. Misalkan 75.000 ya, standar lah 75.000. Saldo akhirnya sama dengan saldo akhir ditambah uang masuk dikurang uang keluar, enter. Setelah itu pembersihan got, biasa kan di pedesaan tuh ada pembersihan got aja ya. Itu jatuhnya uang keluar lagi. Uang keluar kira-kira berapa ya? Pembersihan got kira-kira kita buat aja ya 100.000 aja ya, 100.000. Berarti saldo akhir sama dengan saldo akhir dikurang ditambah uang masuk dikurang uang keluar, enter. Kemudian ada lagi kas minggu ketiga. Kas minggu ketiga itu misalkan aja menurun ya, misalkan 325.000 aja nih kasnya minggu ketiga. Jadi saldo akhirnya sama dengan saldo akhir ditambah uang masuk dikurang dana keluar, enter. Lanjut lagi ke pembelian peralatan kantor, beli peralatan kantor. Karena ini biayanya cukup banyak pengeluarannya, pembeliannya itu kira-kira menghabiskan nominal 600.000.
625.000. Oke, saldo akhirnya sama dengan saldo akhir ditambah dana masuk dikurang dana keluar, enter, jadi 650.000. Kita hitung dulu rata-rata jumlah total uang masuknya itu menggunakan rumus sum ya teman-teman. Double klik sebentar, ulangin, sum, double klik, blok dari sini ke sini, enter, 2.300.000. Sama juga sama dengan sum, double klik, blok dari sini ke sini, enter, 1.600.000. Ini juga sama dengan sum, blok dari sini ke sini, sebentar, enter. Oke, ini kita buat total. Kita merge and center dulu. Kita kasih warnanya kuning lah ya. Atau apa warna kuningnya? Atau kuning yang seperti ini. Oke, di sini sudah dapat ya uang masuk, total uang masuk dari tanggal 21 sampai tanggal 30 Januari itu totalnya Rp2.300.000. Sementara total uang keluar itu ada Rp1.650.000 dan saldo akhirnya itu Rp8.600.000. Saldo akhir dari tanggal 21 sampai 30 Januari. Oke. Kemudian kita di sini bisa menggunakan formatting otomatis. Gunanya agar kita tahu saldo akhir itu di bawah level yang kita inginkan atau tidak, seperti itu ya. Caranya gampang. Kita blok aja saldo akhir. Kemudian kita pilih conditional formatting. Klik highlight cells rules, kemudian less than. Karena kita mau cari level yang di bawah, kita pilih yang less than ya. Less than, kita pilih kalau misalkan di bawah 600.000 ya, atau di bawah 700, di bawah 700.000 misalkan aja ya, di bawah 700.000. Oke. Nah, muncul nih. Kira-kira di mana nih? Di tanggal berapa? Pada saat pengeluaran apa yang saldo akhirnya itu bisa di bawah 700.000? Ada tanggal 22 Januari pembayaran air itu 650.000. Kemudian gaji satpam di tanggal 24 Januari 600.000. Rapat koordinasi 25 Januari 400.000 dan terakhir 30 Januari pembelian peralatan kantor. Disitulah kita mengetahui level apakah saldo akhir itu yang kita saldo akhir itu sesuai dengan level yang kita inginkan atau tidak. Ketahuan nih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk materi hari ini. Semoga teman-teman yang bekerja di luaran sana dapat dengan mudah mengerjakan laporan-laporan kas masuk dan kas keluarnya. Dan buat teman-teman yang belum dapat pekerjaan, semoga materi saya mengenai Excel, di mana beberapa perusahaan mewajibkan minimal calon karyawannya itu skillnya minimal skill dasar-dasar dari Excel ya. Semoga bisa membantu dan teman-teman dapat pekerjaan secepatnya. Baik teman-teman, ini kita akhiri dulu. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, di komen. Kira-kira bisa di komen apa kira-kira untuk materi apa selanjutnya. Kemudian jangan lupa di share ya ke teman-teman kalian supaya bisa lebih membantu teman-teman kalian yang kurang mengetahui rumus-rumus Excel. Di video-video aku sebelumnya sudah ada dasar-dasar rumus Excel yang paling sering digunakan untuk bagian administrasi, pelamaran kerja, seperti itu. Next kita bahas Excel juga, dan ada bahas matematika juga buat teman-teman atau adik-adik yang mau
materi matematika apa yang mau dibahas, materi Excel apa yang mau dibahas, bisa di komen di kolom komentar. See you.